Hai, ketemu lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 7 bersama Ibu Indah Setiawati. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Ya, selanjutnya kamu perhatikan, ini ada seseorang sedang memikirkan ini mengapa sambungan rel kereta api itu dibuat celah seperti ini ya. Nah, untuk menjawab dari apa yang dipermasalahkan oleh seseorang ini, maka mari kita pelajari tentang pemuaian zat padat, cair, dan gas. Di akhir pembelajaran, nanti kalian diharapkan dapat mendefinisikan arti pemuaian benda. Yang kedua, menyebutkan berbagai penerapan peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menerapkan rumus pemuaian zat padat, cair, dan gas. Yang keempat, menjelaskan manfaat peristiwa anomali air. Mari kita bahas anak-anak tentang pengertian pemuaian. Pemuaian itu bisa terjadi pada zat padat, ya ini, zat cair, ini, dan zat gas. Ya, mari kita bahas selanjutnya, yaitu pemuaian. Pemuaian adalah penambahan ukuran, panjang, lebar, bisa tebal suatu zat jika dipanaskan atau jika suhunya bertambah. Nah, ini. Sebaliknya, jika suhu diturunkan atau didinginkan, maka benda akan menyusut. Nah, ini contoh dipanaskan akan memuai. Menyusut ini pada saat malam hari, ini contohnya. Kabel listrik itu bisa menyusut. Berikutnya, penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama, sambungan rel kereta api. Perhatikan gambar ini tadi yang dipikirkan oleh orang di depan, itu ada sambungan rel kereta api itu dibuat celah seperti ini. Ya, mengapa sambungan rel kereta api dibuat celah? Nah, pada siang hari rel kereta api akan mengalami memuai. Celah pada rel itu digunakan untuk ruang muai, sehingga pada saat memuai rel tidak akan melengkung. Nah, ini. Nah, bisa kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika sampai rel ini melengkung karena tanpa celah? Ya, berbahaya bukan? Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu keping bimetal. Keping bimetal adalah gabungan dua logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Jika keping bimetal dipanaskan,
maka akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya kecil. Ya, jadi ini. Bila didinginkan, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisiennya muainya besar. Ya, pada suhu normal, panjang keping bimetal itu akan sama dan keduanya akan berada pada posisi lurus. Jadi ini seperti ini. Ya. Apabila dipanaskan, ini akan melengkung ke arah yang koefisien muainya lebih kecil. Lanjut, yang berikutnya, keping bimetal itu digunakan pada lampu arah atau lampu sein pada mobil dan motor. Jadi ini. Terus termometer bimetal, termostat bimetal atau alat pengukur suhu yang berfungsi sebagai saklar otomatis, ya, misalnya pada setrika, pada oven, pada lemari es, ya, pemanas dan saklar thermal untuk alarm kebakaran. Ya, ini pada setrika listrik yang biasa kamu amati. Berikutnya, penerapan yang berikutnya, pemasangan kaca jendela. Nah, pada pemasangan kaca jendela itu bingkai kacanya itu dibuat lebih renggang, lebih longgar. Mengapa? Agar pada siang hari, pada saat kaca memuai, ini kaca tidak pecah karena ada ruang muainya di bingkainya. Berikutnya, pemasangan kabel listrik. Kamu perhatikan ini pada siang hari, ya, terus ini pada malam hari. Ya. Pemasangan kabel listrik itu dibuat kendor. Mengapa, anak-anak? Nah, pemasangan kabel listrik dibuat kendor agar pada malam hari saat kabel menyusut, maka kabel tidak akan putus. Ya, jadi ini sengaja dibuat kendor pada siang hari pada saat memasang kabel listrik. Nah, begitu malam hari itu kabel menyusut, maka ini akan lebih kencang, tapi tidak sampai putus karena ada kelonggaran di sini dalam pemasangan kendor, dibuat kendor. Berikutnya, saat merebus air dalam panci, air jangan terlalu penuh agar saat air memuai tidak tumpah mengenai kompor. Ya, jadi ini ya harapannya saat kamu merebus air itu ini tidak sampai penuh di pancinya, jadi ada ruang memuainya di sini. Nah, setelah dipanaskan ini, maka air ini akan memuai, ya, memuai sehingga volumenya bertambah. Yang berikutnya, kalau kalian perhatikan kemasan botol sirup, kecap, minyak ini, ya, dan yang lain itu diisi tidak penuh. Nah, ini tidak penuh. Mengapa, anak-anak? Ya, mengapa dibuat demikian? Ya, agar tidak tumpah jika zat cair di dalam botol ini memuai. Berikutnya yaitu kamu lihat, nah ini saat mengisi udara di dalam ban mobil, motor, sepeda, nah, itu mengisi udara ban jangan terlalu penuh, ya, agar pada saat udara dalam ban mobil itu memuai, itu ban tidak meledak. Ya, jadi saat kena panas, misalnya dalam perjalanan, ya, itu udara dalam ban itu kan akan memuai, sehingga apabila ada ruangan muainya itu ban aman, tidak meledak. Berikutnya, rumus pemuaian.
mengukur panjang akhir benda yang telah dipanaskan itu dapat digunakan alat yang disebut dengan motion probe ya. Jadi ini motion probe, ini alat untuk mengukur panjang akhir suatu benda setelah dipanaskan. Nah, ini ada di laboratorium, atau bisa juga dengan rumus matematik. Nah, ini untuk rumus matematik. Muai panjang ya, pertambahan panjang dapat dihitung dengan rumus matematik ya, sebagai berikut. Ini ada delta L itu pertambahan panjang, itu sama dengan LO panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang dikali delta T atau pertambahan kenaikan suhu. Terus panjang setelah dipanaskan itu bisa dicari dengan rumus panjang mula-mula dikalikan 1 ditambah koefisien muai panjang dikali pertambahan atau kenaikan suhunya. Nah, jadi ini panjang mula-mula LO, terus ini setelah dipanaskan dari sini kemari, terus ini pertambahannya di sini delta L. Itu rumus ya, keterangan delta L itu pertambahan panjang, satuannya meter. L itu panjang akhir, satuannya meter juga. LO panjang mula-mula, satuannya sama meter atau sentimeter bisa. Ini alfa atau koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius. Delta T atau kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Kita langsung penerapan soalnya anak-anak. Panjang aluminium mula-mula pada suhu 30 derajat Celcius adalah 1 meter. Koefisien muai panjang aluminium 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, seperti biasa, kamu lihat dulu pada soalnya, dituliskan diketahui yang pertama ada 1 meter itu panjang mula-mula, ada 30 derajat Celcius itu suhu pertama ya, ada 80 derajat Celcius itu suhu akhir, sehingga ketemu kenaikan suhunya, berarti suhu yang akhir kurangi suhu pertama ya, 80 kurangi 30 itu 50. Koefisien muai panjang 0,000025 per derajat Celcius. Nah, ditanya panjang akhir. Nah, penyelesaian berikutnya yaitu kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya, ya, sehingga kita dapat angka terakhir itu panjang setelah dipanaskan atau pada suhu 80 derajat Celcius. Itu ketemu 1,00125 meter. Itu anak-anak contoh soalnya. Kita lanjut. Rumus yang kedua yaitu muai luas ya, ini muai luas. Muai luas itu muai dua arah ya, panjang lebar. Luas zat padat setelah dipanaskan dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini ya, luas setelah dipanaskan itu luas mula-mula dikali 1 ditambah beta itu koefisien muai luas kali kenaikan suhu. Ya, ini luas akhir satuannya meter persegi, luas mula-mula meter persegi juga satuannya, koefisien muai luas satuannya per derajat Celcius ya. Kenaikan suhu satuannya derajat Celcius. Kita lanjutkan berikutnya yaitu muai volume ya. Muai volume bisa terjadi pada volume zat padat maupun zat cair. Nah, itu bisa dicari dengan rumus ini. Volume setelah
volume akhir ya, itu volume mula-mula dikali 1 ditambah gamma dikali kenaikan suhu. Volume akhir satuannya meter kubik ya. FO volume mula-mula itu satuannya meter kubik juga. Koefisien muai volume ini satuannya per derajat Celcius. Kenaikan suhu satuannya derajat Celcius. Kita lanjut berikutnya, hubungan antara muai panjang, muai luas, muai volume adalah sebagai berikut. Nah, ini muai panjang. Muai luas ya, muai luas itu beta, koefisien muai luas itu 2 kalinya koefisien muai panjang. Karena ini ada 2 sisi ya, panjang dan lebar, sehingga muai luasnya, koefisien muai luasnya itu nilainya 2 kali koefisien muai panjang. Muai volume, koefisien muai volume itu nilainya 3 kali koefisien muai panjang. Jadi ini ada 3 sudut, 3 poin. Muai volume itu ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Berikutnya anak-anak, anomali air. Anomali air dapat diartikan sebagai sifat pengecualian yang dialami oleh air. Bagaimana pengecualian itu? Sebagian besar zat, baik padat, cair maupun gas, akan memuai jika dipanaskan, dan jika didinginkan akan menyusut. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak berlaku untuk air. Pada saat dipanaskan dari suhu 0 derajat sampai 4 derajat, air justru akan mengalami pengerutan atau penyusutan volume, sehingga massa jenis meningkat. Keadaan ini berbeda dengan zat cair pada umumnya. Ini ya, pada saat suhu dipanaskan dari 0 sini sampai 4 derajat, maka akan mengalami penyusutan ya. Berikut, ketika suhu diturunkan dari 4 derajat ke 0, maka air akan mengembang yang menyebabkan volume membesar dan massa jenisnya mengalami penurunan. Sedangkan pada suhunya berada pada 4 derajat sampai 100 derajat Celcius, air menampilkan perilaku yang sama dengan zat cair yang lain, yaitu memuai. Jadi ini ya, saat diturunkan dari 4, ini 4 derajat ya, ini 0 berarti kemari, maka ini justru akan membesar volumenya. Nah, tapi dari 4 ke 100 itu berlaku sama dengan zat cair lain. Nah, akan memuai. Anomali air terjadi karena molekul H2O dalam bentuk padat atau es penuh dengan rongga, sedangkan dalam bentuk cair itu lebih rapat. Dengan demikian, pada saat dipanaskan, molekul es akan merapat terlebih dahulu. Akibatnya, volume menjadi menyusut dan massa jenisnya meningkat. Nah, manfaat anomali air dan anak. Peristiwa anomali air bermanfaat dalam kehidupan. Air yang membeku dalam bebatuan karena volumenya membesar, maka mampu memecahkan bebatuan.
Pecahnya batuan menyebabkan mineral dalam batuan akan keluar dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Anomali air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dan ikan-ikan yang berada di kutub, karena anomali air inilah yang membuat ikan-ikan dan tumbuhan dapat hidup. Yang ketiga, adanya anomali air akan menciptakan keseimbangan iklim, ya, sehingga cuaca bumi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya, itu anak-anak bahasan pada kesempatan ini. Terima kasih. Semoga kalian memahami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.